dari kelompok Wealthy. Perkenalkan, nama saya Mutiara Farhani dan teman saya Lala Widastari, Aisyah. Kami di sini akan membuat sebuah dessert cup dan Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel kami, yaitu Kelompok Wealthy. Kali ini saya akan membuat produk dengan tema dessert Oreo ya, yang mana dengan menggunakan 4 bahan. Cukup praktis, mudah tanpa menggunakan kompor ataupun hal yang susah ya. Selanjutnya yaitu mudah tapi bisa menghasilkan hasil yang mewah. Sekarang langsung aja kita buat. Yang pertama yaitu siapkan Oreo. Saya menggunakan Oreo rasa strawberry. Cukup pakai 1/2 bungkus ya teman-teman. Selanjutnya saya menyiapkan yogurt, yaitu 1 botol aja ya teman-teman, sebutu 200 ml. Siapkan 100 gram whipping bubuk. Udah itu aja ya bahan-bahannya. Pertama-tama hancurkan biskuit Oreo-nya. Kalian bisa menggunakan cara apapun. Dimasukkan ke dalam plastik dan dipukul-pukul sampai halus. Dan kalian supaya praktis, saya di sini menggunakan proses yang emang tidak memakai alat yang bermesin seperti mixer ya, tapi menggunakan alat yang secukupnya. Selanjutnya masukkan keju apabila ada ya, karena di sini saya tidak menggunakan. Ke dalam yogurtnya. Langsung kita menggunakan pengocokan dan kocok-kocok sampai whippingnya melimpah ya teman-teman. Campurkan juga yogurtnya, jangan lupa ya, harus yang untuk kondisi yogurtnya harus yang cair ya teman-teman, agar mudah untuk di pengocokannya. Kocok hingga kaku dan siapkan untuk digunakan. Ambil wadah seperti yang saya gunakan. Selanjutnya masukkan Oreo bubuk secukupnya, terus kemudian ratakan sesuai porsinya ya. Kalau sudah ratakan, masukkan bubuk krim yang sudah kita kocok sebelumnya seperti yang terlihat di bawah ini ya teman-teman. Itu masukkan ke dalam kulkas dan mari siap menghidangkan. Rasanya segar dan enak banget ya. Untuk dessert ini sangat bermanfaat loh, tanpa ribet. Teksturnya juga lebih padat namun masih krimnya. Bisa dijadikan sebagai opsi supaya dessertnya bervariasi. Selamat mencoba bagi yang belum mencoba. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perhitungan HPP dan analisis SWOT dessert cup yang sebelumnya telah kita buat. Di sini ada visit cost dan variable cost tentunya. Barang-barang yang kita perlukan untuk membuat dessert cup ini, yang pertama ada balon Louis dengan harga 10.000, ada baskom dengan harga 16.000, cup dengan harga 14.000, dan plastik dengan harga 6.500. Dan total fixed cost ini menjadi 46.500. Kemudian ada variable cost. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada whipped cream dengan harga 25.000, ada yogurt dengan harga 10.000, dan Oreo dengan harga 8.500. Total fixed cost ini menjadi 46.500 dan total variable cost ini menjadi 43.500. Kemudian kita akan menghitung total cost. Total cost ini kita dapatkan dari
penjumlahan antara variable cost dan fixed cost. 43.500 ditambah dengan 46.500 menjadi 90.000. Kemudian kita akan menghitung fixed cost dan variable cost pada produksi pertama dengan cara membagi antara total cost dengan unit yang kita hasilkan setiap satu kali produksi. Nah, di sini dalam satu kali produksi kita menghasilkan 6 unit di sekap. 90 dibagi dengan 6 menghasilkan 15.000. Kemudian ada total biaya produksi per produksi. Kita hitung dengan cara menjumlah antara total variable cost dengan total variable cost pada produksi pertama, yaitu 43.500 ditambah 15.000 menjadi 58.500. Jadi biaya produksi per produksinya itu 58.500. Kemudian ada biaya per unit, yaitu total biaya produksi pertama dibagi dengan jumlah produk per sekali produksi. 58.500 dibagi dengan 6 menghasilkan 9.750. Jadi harga jual per unitnya kita tetapkan 10.000 untuk satu di set box. Kemudian penghitungan break even point. Di sini kita menghitung dulu kapitalnya dengan cara menjumlah antara fixed cost dan variable cost untuk sekali produksi. Variable costnya yang untuk satu kali produksi. Di sini 46.500 ditambah 15.000 yaitu 61.500. Kemudian kita akan menghitung BEP price-nya, yaitu total biaya produksi untuk sekali produksi dibagi dengan jumlah produk per sekali produksi, yaitu 58.500 dibagi dengan 6 unit yang sebelumnya telah kita buat, yaitu pada satu kali produksi, menghasilkan 9.750. Tapi di sini kita bulatkan saja menjadi 10.000 untuk harga penjualan satu di set box ini. Kemudian BEP produksi. Total biaya produksi untuk sekali produksi dibagi dengan harga per unit, yaitu 58.500 dibagi 10.000 menjadi 6 unit yang kita hasilkan. Kemudian untuk menghitung income, yaitu dengan mengkalikan antara unit yang kita produksi satu kali produksi dengan harga pokok penjualan. Di sini kita kan tadi dalam satu kali produksi hanya dapat menghasilkan 6 unit saja. 6 dikali 10 menjadi 60, jadi income yang kita dapatkan adalah 60.000 untuk satu kali produksi. Kemudian total produksi pertama ada 58.500. Nah, di sini kita akan menghitung profit. Profitnya itu kita dapatkan dari mengurangi antara income dengan total produksi pertama, yaitu 60.000 dikurangi dengan 58.500 menjadi 1.500.
Jadi keuntungan yang kita dapatkan dalam satu kali produksi yaitu 1.500 saja. Kemudian ada capital return. Total biaya produksi kita bagi dengan pendapatan operasional, yaitu 60.000 dibagi dengan 1.500 menjadi 40. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 40 kali produksi. Satu kali produksi itu menghasilkan 6 unit dessert. Kemudian analisis SWOT. Kemudian untuk analisis SWOT, di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama, modal tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, pembuatan dessert cup yang relatif mudah. Dan yang ketiga, memiliki harga yang bisa dijangkau berbagai macam kalangan. Lalu ada weakness atau kekurangan. Yang pertama, kurang cocok bagi orang yang tidak suka makanan manis. Kemudian yang kedua, tidak bisa disimpan di tempat yang panas. Dan yang ketiga, belum bisa dipasarkan keluar wilayah. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama, digemari masyarakat, khususnya kalangan remaja. Budaya masyarakat yang konsumtif. Dan yang terakhir merupakan jenis kue yang sedang populer. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama, sudah banyak yang menjual. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa saja naik. Pastinya akan menyebabkan kita sebagai penjual menaikkan harga, dan hal itu dapat berpengaruh terhadap pembeli yang ingin membeli. Kemudian karena mudah dibuat, orang cenderung bisa membuatnya sendiri. Sekian dari kelompok Wealthy. Terima kasih. Wassalamualaikum.